Pertanyaan, apakah Lailatul Qadar didapatkan hanya bagi orang yang beriktikaf di masjid saja? Apakah yang di luar masjid, di rumah atau di jalan, mereka tidak dapat fadilah Lailatul Qadar? Dan bagaimana untuk perempuan-perempuan yang di rumah? Bahwa pertama beliau membuka dulu dengan kisah satu hadis. Saya kok dengar pertanyaan ini ingat satu hadis bahwa seorang laki-laki datang bergabung di Masjid Nabi, lantas kemudian berdoa, ya Allah, tolong rahmati aku dan rahmati aku bersama Nabi Muhammad, tapi jangan ikutkan yang lain, kami aja berdua, ya. Maka Nabi kemudian tersenyum, tertawa dan merespon, mengatakan, fulan, rahmat Allah itu luas, jangan batasi untuk personal saja, sepanjang itu punya nilai-nilai kebaikan. Nah, dari analogi ini dibawa sifat hukum, ya, dari kias namanya, analogi ini dibawa ke sifat hukum, bahwa jangan simpulkan potensi untuk mendapatkan kemuliaan itu bagi yang i'tikaf saja. Rahmat Allah begitu luas. Ada yang bisa i'tikaf, ada yang tak bisa i'tikaf karena halangan-halangan tertentu. Maka timbanglah keadaannya. Bila memang dalam kondisi di rumah itu lebih utama yang harus dikerjakan, seperti merawat anak yang harus memang dijaga, tak bisa ditinggalkan, yang kalau dibawa pun ke masjid malah merusak konsentrasi kekhusyuan orang i'tikaf, ya. Kemudian yang kedua, ada ketaatan pada suami yang harus dilakukan di rumah, yang harus dikerjakan di rumah, sedangkan hukum menaati suami, merawat anak-anak hukumnya wajib, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Maka ketika bertemu yang wajib dengan yang sunnah, didahulukan yang wajib. Adapun penerimaan di sisi Allah itu bergantung kepada ikhlas dan baiknya niat kita. Boleh jadi yang i'tikaf, dia baca Al-Quran, dia sholat, tapi tidak dapat keikhlasan dalam hatinya, belum tentu dia mendapatkan potensi kebaikan. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya sedikit menambahkan, syartu naili lailatul qadri laisa bil i'tikaf wa innama bi ihya layali Ramadan. Qad yakunul mu'takif i'takafa fil masjid wala yuhyi layalihi. Rubbama huwa yanam fahasiba, rubbama yatakallam wa yatahawwar ma'a jilsati aw ma'a jalisihi ولم يحيي لياليه ولا يحاول أن يكثر في العبادة نهاره فربما لا يستطيع أن يتحصل على ليلة القدر. لذلك كما تفضل به الشيخ ربيع بارك الله فيه أفاد إلينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في فضل ليلة القدر، الكتاب رقم 32 من صحيح البخاري، عندما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه إذا دخل عليه أشهر من رمضان, ya, jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu ay i'tazala nisa, beliau serius berpisah dengan keluarganya dulu, wa ahya layalihi, menghidupkan malamnya, hadhiyal miftah, ahya layali, hadhil miftah. Jadi kalau misalnya ada yang enggak bisa bergabung i'tikaf, idza kana hunalika minan nisa la yastati'na al-musyarakah fil i'tikaf wa la yastati'na al-maji' ila al-masjid fa yuhawilna an yuhyina layaliha fil al-buyut بتصلي في البيوت مثلا أو تقرأ القرآن في البيوت أيضا, وهذا أيضا إمكانية للحصول على ليلة القدر إن شاء الله. Ya, ini bagian terakhirnya adalah wa aiqadha ahlahu, wa aiqadha ahlahu, bimakna hunalika ba'du ahlihi la yusharik fil i'tikaf fil masjid, yani ربما هو يحيي لياليه في البيت. لذلك قالت سيدة عائشة وأيقظ أهله, يعني هنالك بعض الأهل لم يشاركوا في الاعتكاف, ربما يبيتون في البيوت, ولكن الذي يعتكف في المسجد عندما اشتعر والتمس أنه هذه الليلة متميزة فحاول هو أن يوقظ أهله لكي يحيي ليالي رمضان ويأتي إليه الإمكانية للحصول ونيل ليلة القدر. والله تعالى أعلم بالصواب. Jadi di hadis tadi itu begini, Nabi kalau datang 10 terakhir ke masjid mengencangkan sarungnya, maksudnya berpisah sementara dengan keluarga, menghidupkan malamnya dan mengingatkan keluarga di rumah supaya bangun malam. Artinya apa? Artinya ibu, ada yang di rumah yang nggak ikut ke masjid, dan itu istri-istrinya, ya kan? Istri-istri Nabi tidak ikut ke masjid, oleh Nabi diminta bangun malam. Ibu bayangkan, yang penting dapat malam Al-Qadar itu menghidupkan malamnya. Maka ketika di rumah pun bangun malam, tidak sempat datang ke masjid karena hal tertentu, dia berpotensi mendapatkan malam Al-Qadar. Bisa dipahami sampai sini?